Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Silsilah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan kembali lagi mengisahkan kisah-kisah perjalanan spiritual orang-orang pilihan Allah. Sebelum kita menyimak kisahnya, untuk teman-teman yang menyimak tayangan ini, dan belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu agar channel WBC Studio ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di WBC Studio. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat ganda oleh Allah. Nasihat-nasihat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mendiang Gus Dur atau yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid, hingga kini masih dikenal sebagai sosok tokoh bangsa yang senantiasa cinta tanah air. Ketika beliau masih hidup, pernyataannya yang terkadang lugas dan nyeleneh, seringkali baru diketahui makna setelah beberapa waktu kemudian. Salah satu istilah yang selalu diingat dari Gus Dur adalah, "Gitu aja kok repot." Selain sosok ulama besar, Gus Dur mendapat julukan sebagai Bapak Pluralitas Indonesia karena menjadi presiden untuk segala umat yang beragam di tanah air. Selain jabatan formal, Gus Dur telah menghasilkan banyak tulisan berupa artikel ataupun opini yang dimuat sejumlah media tanah air maupun mancanegara. Dari situlah banyak kata-kata bijak Gus Dur mengenai kehidupan, ilmu, politik dan banyak hal lainnya yang begitu inspiratif. Meskipun telah lama tiada, bukan berarti jasa-jasanya begitu saja dilupakan. Kata-kata bijak Gus Dur kerap dicari dan dijadikan motivasi. Bahkan meski terdengar bercanda, namun terdapat makna yang terkandung di dalamnya. Nah, penasaran bukan? Untuk itu berikut kami rangkum dari beberapa sumber, kata-kata bijak sindiran lucu dari Abdurrahman Wahid atau lebih sering disapa Gus Dur ini. 1. Sabar itu nggak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti nggak sabar. 2. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. 3. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. 4. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. 5. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. 6. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. 7. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. 8. Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. 9. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. 10. Allah itu maha besar, ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. 11. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. 12. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. 13. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. 14. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana, sampeyan jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. 15. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinannya ada dua, yaitu pertama kebudayaan akan mati, kedua Islam akan hancur. Pesan saya, jadilah pemikir yang sehat. 16. Berkat perbedaan, semuanya jadi terang benderang. 17. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan, agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. 18. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. 19. Rentenir memang melakukan kerja manipulatif, karena ia mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.
Sementara Tuhan tidak memanipulasikan apa-apa. Yang diberikannya hanyalah kehidupan itu sendiri. Terserah mau diapakan oleh manusia, dijadikan ajang pengrusakan, ayaulah penyejahteraan hidup. 20. Jika kita merasa muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. 21. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Karena begitulah Allah. 22. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. 23. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. 24. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. 25. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. 26. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Terus saja jalan. 27. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. 28. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. 29. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. 30. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. 31. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan, atas hak hak asasi warganya. 32. Negeri ini paling kaya di dunia tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. 33. Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah. Tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rezim. 34. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun. Tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. 35. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. 36. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. 37. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. 38. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Sekian beberapa nasihat-nasihat peninggalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang sering dipanggil Gus Dur. Semoga kisah di atas bisa diambil hikmahnya dan juga bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.